seperti sebuah mesin. Anda tidak pernah merawatnya, tidak pernah dibengkelin. Bengkelin sendiri pun nggak tahu caranya. Perawatan nyaris tidak ada sama sekali. Bayangkan sebuah mesin. Anda mau pakai bertubi-tubi, gimana nggak aus? Aus aja wajar seiring berjalannya waktu. Kalau semakin boros, ya semakin cepat aus. Dan saat penis pria berperforma, di balik layar itu yang kerja banyak banget. Jadi saat pria cepat keluar, sulit ereksi, dia taunya cuma ini bermasalah. Padahal ini bagus apa enggak tergantung dari nih yang di balik layar nih. Ini tuh nggak salah apa-apa. Dia hanya sebagai alat pelampiasan gitu. Jadi saat Anda merasa ininya performanya buruk, yang harusnya dipertanyakan, selama ini Anda ngapain aja sampai dia buruk? Anda pengen, saat Anda pengen, ini kerja, dia connect sama saraf. Tapi karena saraf Anda melemah, meskipun ini mikir porno, mikir cewek seksi, mikir segala macam, kok nggak mau bangun, saraf Anda melemah, konektivitasnya nggak nyampe. Akhirnya semua organ pun nggak mau kerja, siapa yang nyuruh? Gitu. Jadi ini memang mendominasi. Tapi kalau dianya stuck di situ aja, mau bikin porno ya tetap saja nggak nyampe. Begitu juga dibalik lagi sekarang. Anda nggak berpikir kotor sedikit pun. Kesini tujuannya mau terapi. Justru Anda malah berpikir jangan sampai nanti dipegang bangun, malu nih. Kemudian Anda berjuang keras supaya nggak bangun. Otaknya bersih, nggak berpikir kotor. Tapi saat saraf Anda nanti saya perbaiki, Anda pikir apapun di luar terapi ini, bangun ya bangun. Jadi ini memang mendominasi, tapi saraf ini juga punya kendali. Anda mau pikir apapun kalau dia baik-baik saja, nanti saat dibeneri, kalau memang dia tadinya rusak atau memburuk, sehingga saat menerima sinyal dari otak yang tadinya lemot, dia mau sekarang mau connect, nanti saya konekkan. Anda mau pikir apapun, waktu bangun. Anda mau malu gimana, saya diminta untuk bangunkan. Anda mau mikir apapun ya bangun. Saat ini sudah melemah, saya beneri pun meskipun membaik tidak akan seperti saat muda dulu kan, tidak begitu agresif. Jadi ini membaik, dikerjakan mau berdiri. Tapi karena pasien malu, dia berpikir keras jangan sampai bangun, aku malu, nggak mau bangun dia. Tapi sampai rumah ya sampaikan ininya bagus. Nah itu karena kemampuan fungsi organ setiap pria itu berbeda-beda. Biasanya dipengaruhi oleh faktor usia, di mana intensitas pemakaian beda dengan anak muda. Kemudian pola-pola menyimpang juga akan membawa dampak negatif untuk kemampuan fungsi organ sendiri gitu. Oh ya, tadi bilangnya begini, ejakulasi dini enggak? Kalau ronde pertama iya, kalau ronde kedua enggak. Coba kalau saya kasih pertanyaan, kenapa ronde pertama cepat, ronde kedua dan selanjutnya lama? Bahkan untuk selanjutnya lagi lebih lama lagi. Menurut Anda, versi Anda apa? Feeling? Pikiran? Ini kan di awal Enggak. Ronde pertama cepat karena organ reproduksi semua yang di balik layar tadi belum kelelahan, sehingga sangat agresif. Performanya masih di titik normal. Kalau anak muda prima, kalau pria seusia Anda dia masih layak untuk bekerja dengan baik kalau tidak ada kerusakan di ronde pertama. Kenapa cepat? Mereka kerjanya bagus, agresif, tapi kontrol Anda rusak. Saat dia geber dikit aja, loss. Itu ronde pertama. Ronde kedua aku bisa lama, bukan berarti karena Anda bisa nahan. Ini yang semua yang di balik layar tadi kelelahan. Anda sudah jalan 100 km per jam. Anda mau jalan lagi, kasihan nih mesinnya, harusnya ada cooling down. Terus kemudian
Jangan pernah berharap di ronde kedua, ketiga performanya atau rasa nikmat yang dihasilkan sama dengan ronde pertama. Nggak mungkin. Karena sistem saraf Anda pun sudah mulai melemah. Begitu juga organ-organ lain pendukung aktivitas seks Anda. Jadi ronde kedua dan selanjutnya bisa lama karena organ reproduksi Anda paksa bekerja, kemungkinan di luar batas. Itu yang bikin gangguan ereksi dan semua yang di belakang layar melemah sebelum waktunya karena Anda tidak bisa dan tidak tahu cara cooling down. Kendaraan mau perjalanan jauh, kira-kira sudah panas nih mesinnya, stop dulu. Panas nih mesinnya, stop dulu. Pendinginan dulu. Tujuannya adalah di permainan berikutnya mereka tetap bekerja dengan baik. Memang secara spesifik perawatan yang benar nggak tahu ya. Nggak ada atau mungkin nggak segitu materi yang saya berikan. Terserah Anda mau simpan di mana gitu. Itu juga bisa dipakai untuk pengingat meskipun Anda sudah hafal. Kadang-kala buka, oh iya aku lupa nih yang rumus A, rumus B. Kok aku cepat keluar ya, buka rumusannya. Kok aku sulit bangun lagi ya, buka rumusannya. Biar nggak bolak-balik ke sini gitu ya. Oke pemirsa, Ana mau bimbing klien Ponorogo ya. Tahu-tahu drop, tapi sebelumnya memang sudah sulit ereksi. Berhadapan dengan klien Ponorogo usia sekitar 40-an, menikah sejak usia 20-an, mengeluhkan tahu-tahu drop, nggak mau bangun sama sekali tidak mau bangun. Tapi sebelum kejadian ini dialami sudah mengeluhkan memang sulit ereksi ya. Sejak kapan Mas? Ya 1,5 bulan. 1,5 bulan ini. Usia 40-an, keluhan sulit ereksi dan saat akan datang ke Ana keluhannya menjadi ya. Jadi mau dipakai tahu-tahu drop atau memang nggak mau bangun mau dipakai. Sulit. Jadi nggak jadi dong, nggak jadi masuk gitu ya. Sini kadang nyeri. Kenapa di situ? Kadang nyeri. Nyeri. Versi Anda apa? Saraf kejepit. Udah lama juga gitu. Itu udah lama. Iya. Tapi Anda nggak tahu ini kenapa gitu. Sudah pernah ada pengobatan? Waktu hawa dingin aja. Waktu hawa dingin. Ada keluhan lain. Oh, keluhan lain yang menyangkut atau berkaitan dengan terapi. Maksud saya, nggak apa-apa itu disebutkan juga nanti coba saya ini. Sama pada ambeien. Udah saya lihat dari telapak tadi yang saya bilang banyak sampah di situ. Penahan spermanya terjebak. Ada kaitannya. Cepat keluar enggak? Cepat keluar tidak? Kalau yang pertama masih cepat. Cepatnya berapa? Seberapa cepat? 10-15. Emang suka main 2 ronde? Ya, Nggak apa-apa, nggak sampai. Kadang 2 ronde gitu. Ya istri tapi saya sih mungkin cuma istri cuma sekali gitu. Maksudnya? Saya pengennya tuh 2. Cuma istri kadang cuma sekali gitu. Tapi Sekali 2. yang saya tanya gini, Gimana? suka main 2 ronde, kadangkala 2 ronde dipakainya. Iya. Kapan terakhir 2 ronde? Itu pun tidak maksimal ya 1 bulan itu karena waktu ngobrol gitu. Jadi begini, oke, untuk para pria muda untuk main 2 ronde kalau memang secara stamina, kemudian kinerja organ yang berkaitan dengan performa penisnya, artinya semua organ reproduksi mampu bekerja dengan baik. Anda pun mampu, stamina juga oke, itu main di 2 ronde itu tidak masalah untuk usia muda. Kalau udah
kisaran 40 saya tidak sarankan, karena seperti sebuah mesin, Anda tidak pernah merawatnya, tidak pernah dibengkelin, bengkelin sendiri pun nggak tahu caranya, perawatan nyaris tidak ada sama sekali. Bayangkan sebuah mesin, Anda mau pakai bertubi-tubi gimana nggak aus? Aus aja wajar seiring berjalannya waktu. Kalau semakin boros, ya semakin cepat aus. Dan saat tenis pria berperforma, di balik layar itu yang kerja banyak banget. Jadi saat pria cepat keluar, sulit ereksi, dia taunya cuma ini bermasalah. Padahal ini bagus apa enggak tergantung dari nih yang di balik layar nih. Ini tuh nggak salah apa-apa. Dia hanya sebagai alat pelampiasan gitu. Jadi saat Anda merasa ininya performanya buruk, yang harusnya dipertanyakan, selama ini Anda ngapain aja sampai dia buruk? Perlakuan untuk ini dan semua organ pendukungnya yang di belakang layar tadi pasti luar biasa. Mungkin boros. Juga pola-pola yang lain, misalnya sudah memiliki pasangan, seks bebas juga, onani juga, bahkan saya anggap keliru saat Anda seumur hidup di usia hingga 4 bulan ini tidak pernah mau merawatnya atau tidak pernah sempat merawatnya. Jadi kalau kemudian alasannya karena nggak tahu gitu ya memang wajar. Tapi seharusnya manusia itu kan diberikan Tuhan naluri ya. Jadi saat Anda memiliki sesuatu dan Anda bisa memanfaatkannya, bahkan menurut Anda vital, Anda juga harus punya tanda tanya besar. Jadi supaya dia tetap baik-baik saja, apa yang harus dilakukan. Di buku nggak ada, misalnya di internet nggak ada. Cari tahu. Tujuan kita dikasih naluri itu. Saat memiliki sesuatu bisa kita manfaatkan, bisa memberikan kita rasa sebagai saat Anda bercinta, kasih klimaks, kasih kepuasan. Anda pakai itu aja kan organnya. Harusnya dipertanyakan gimana ya biar tetap seperti ini gitu. Ponorogo ya. Kasih pertanyaan, kenapa ronde pertama cepat, ronde kedua dan selanjutnya lama, bahkan untuk selanjutnya lagi lebih lama lagi. Menurut Anda, versi Anda apa? Feeling? Pikiran? Nafsunya kan di awal. Enggak. Ronde pertama cepat karena organ reproduksi semua yang di balik layar tadi belum kelelahan, sehingga sangat agresif, performanya masih di titik normal. Kalau anak muda prima, kalau pria seusia Anda dia masih layak untuk bekerja dengan baik kalau tidak ada kerusakan di ronde pertama. Kenapa cepat? Mereka kerjanya bagus, agresif, tapi kontrol Anda rusak. Saat dia geber dikit aja loss. Itu ronde pertama. Ronde kedua aku bisa lama, bukan berarti karena Anda bisa nahan. Ini yang semua yang di balik layar tadi kelelahan. Anda sudah jalan 100 km per jam. Anda mau jalan lagi, kasihan nih mesinnya, harusnya ada cooling down. Terus kemudian jangan pernah berharap di ronde kedua, ketiga performanya atau rasa nikmat yang dihasilkan sama dengan ronde pertama. Nggak mungkin. Karena sistem saraf Anda pun sudah mulai melemah. Begitu juga organ-organ lain pendukung aktivitas seks Anda. Jadi ronde kedua dan selanjutnya bisa lama karena organ reproduksi Anda paksa bekerja, kemungkinan di luar batas. Itu yang bikin gangguan ereksi dan semua yang di belakang layar melemah sebelum waktunya karena Anda tidak bisa dan tidak tahu cara cooling down. Kendaraan mau perjalanan jauh, kira-kira sudah panas nih mesinnya, stop dulu. Tapi karena kondisi ototnya rusak, untuk menahan laju sperma tidak bisa, apalagi gasnya sangat agresif. Ronde kedua bisa lama, aneh. Ronde ketiga bisa lama, lebih aneh lagi. Bukankah stamina Anda sudah menurun setelah di ronde pertama? Harusnya kemampuan Anda pun dan semua organ yang mendukung itu menurun. Kenapa bisa lama? Karena semua organ yang berlaku sebagai gasnya melemah.
harusnya di kecepatan 150 km per jam, dia cuma 60, geremet. Ya nggak tekan-tekan, ya bisa lama, itu yang betul. Gitu. Saya ngarang sih, tapi kira-kira masuk akal nggak? Ya, jadi bukan karma ini. Nah, kemudian saraf dan otak itu saling berkaitan, kirim-kiriman sinyal. Jadi ini saya sampaikan karena Anda tadi bawa-bawa ini. Anda pengen, saat Anda pengen, ini kerja. Dia connect sama saraf. Tapi karena saraf Anda melemah, meskipun ini mikir porno, mikir cewek seksi, mikir segala macam, kok nggak mau bangun, saraf Anda melemah. Konektivitasnya nggak nyampe. Akhirnya semua organ pun nggak mau kerja. Siapa yang nyuruh? Gitu. Jadi ini memang mendominasi. Tapi kalau dianya stuck di situ aja, mau bikin porno ya tetap saja nggak nyampe. Begitu juga dibalik lagi sekarang. Anda nggak berpikir kotor sedikit pun. Kesini tujuannya mau terapi. Justru Anda malah berpikir jangan sampai nanti dipegang bangun, malu nih. Yang megang orang lain harusnya istriku. Jangan sampai dipegang bangun. Kemudian Anda berjuang keras supaya nggak bangun. Otaknya bersih, nggak berpikir kotor. Tapi saat saraf Anda nanti saya perbaiki, Anda pikir apapun di luar terapi ini, bangun ya bangun. Jadi ini memang mendominasi, tapi saraf ini juga punya kendali. Anda mau pikir apapun kalau dia baik-baik saja, nanti saat dibeneri, kalau memang dia tadinya rusak atau memburuk, sehingga saat menerima sinyal dari otak yang tadinya lemot, dia mau sekarang mau connect, nanti saya konekkan. Anda mau pikir apapun, waktu bangun. Anda mau malu gimana, saya diminta untuk bangunkan. Anda mau mikir apapun ya bangun gitu. Tapi ada kalanya juga begini, ininya menang. Saat ini sudah melemah, saya beneri pun meskipun membaik tidak akan seperti saat muda dulu kan, tidak begitu agresif. Jadi ini membaik, dikerjakan mau berdiri. Tapi karena pasien malu, dia berpikir keras jangan sampai bangun, aku malu, nggak mau bangun dia. Tapi sampai rumah, dia sampaikan ininya bagus. Nah itu karena kemampuan fungsi organ setiap pria itu berbeda-beda. Biasanya dipengaruhi oleh faktor usia, di mana intensitas pemakaian beda dengan anak muda. Kemudian pola-pola menyimpang juga akan membawa dampak negatif untuk kemampuan fungsi organ sendiri. Gitu.